Selamat datang di Analisa Gadis Forex tanggal 19 September 2024. Oke, jadi setelah news semalam ya, FOMC meeting dan The Fed pasti dan sudah memangkas suku bunga 50 basis point atau 0,5% ya, menjadi 5% sekarang. Nah, ini membawa impact ke gold ya. Kemarin juga sudah kita sampaikan ada potensi gold itu akan mencapai angka psikologinya di 2600, dan semalam benar-benar mencapai 2600 poin sekian, baru setelah itu gold kembali koreksi. Nah, sekarang kalau kita lihat secara teknikal di daily ya, gold sekarang ini tertahan di area resisten satu periode sekarang itu di area di angka sekarang di sekitar 2570-an ya. Jadi kalau ternyata ini nanti bisa break atas lagi, dia akan coba ke 2582 itu di R2 period sebelumnya. Menurut saya gold ini masih potensi masih naik lagi ya. Meskipun kemarin setelah news itu dia terkoreksi cukup dalam, dan kalau di H1 itu sebenarnya menyentuh pivot ya, menyentuh pivot di area 2549 2548, tapi dia didorong naik lagi, ada potensi dia akan kembali ke area 2580-an. Ini untuk gold, dan yang lebih ini lagi mungkin dia akan bikin all time high di sekitar 2614 atau 2615 lagi. Menurut saya 2600 kemarin itu kemungkinan masih sekedar retest aja ya. Dan kalau kita lihat perilaku para investor ya, biasanya untuk candle panjang seperti ini, candle bullish ataupun candle bearish, itu biasanya dia akan terkoreksi 30% dari candle panjang. Nah, ini coba kita hitung. Ini di time frame weekly. Kita hitung ya. Dia tertingginya itu di sekitar 2588 ya, kemarin 2588, kita kurangi dia low-nya itu di 2483 sekitar. Ya, 24, katakan 2485, jadi ada 103 poin ya, 103 poin. Kita hitung lagi, 103 poin kali 30%-nya, 103 dikali 30%-nya itu sekitar 30 poin. Jadi 30 poin kalau kita dari harga 2589 kita kurangi 30 poin, 25889 kita kurangi sekitar 30 poin ya, itu kira-kira angka yang untuk koreksi adalah di 2559. Jadi kemarin agak diturunin sedikit ya, karena dia sampai 2548, tapi ini adalah angka 30% dari koreksi weekly. Nah, untuk minggu sekarang ini menjadi pertaruhan. Kalau dia bisa nutup di atas 2559, menurut saya kedepannya harga gold masih potensi untuk naik, lanjut naik. Itu untuk gold ya. Kalau untuk referensi pengambilan posisi untuk hari ini, menurut saya ini masih bisa buy ya, masih bisa buy di area 2550 sampai dengan ini 2560-an, ini area buy. Target profitnya bisa di 2585 sampai 2600. Kalau posisi sell bisa mulai di 2588 sampai 2600 ya. Harapannya ini masih akan konsolidasi sideways di area 2600 sampai 2550-an. Seperti itu. Jangan lupa tetap pasang antisipasi stop loss ataupun hedging kalau mengambil posisi ya, karena harganya gold sekarang itu memang sudah di luar ekspektasinya para investor ya. Ada yang tidak menginginkan gold sampai 2600, tapi kenyataannya hari ini atau semalam itu di tes sampai dengan 2600. Kemudian yang kedua kita akan lihat oil.
Oke. Oil ini masih sama seperti hari kemarin ya, dia tahan di area S1 period sekarang, kemudian di antara S2 period sebelumnya ya, dia kemungkinan akan konsolidasi naik turun di area sini. Kalau kita lihat H1 ya, ini masih firm ya, dia konsolidasi antara 70.3 sampai dengan 68.6, dia masih sideways di sini. Nah, ini area yang menurut saya juga menarik dari oil, karena untuk area sideways itu kita bisa mengambil posisi buy di bawah dan sell di atas ya. Kalau dia break salah satu sisi, misalnya dia break atas, berarti stop loss ya, kita perlu cut loss, dan kalau dia juga break ke bawah, kita juga perlu cut loss untuk buy-nya. Untuk oil bisa buy limit di sekitar 68.8 paling dekat ya, atau bisa lagi di 68.3 di bawahnya ini. Kemudian untuk sell limitnya bisa di area 70.6 atau bahkan di 70.3 ini sudah bisa masuk ya. Tinggal nanti kalau break salah satu sisi di situ untuk antisipasi lossnya. Itu untuk oil. Kemudian yang terakhir kita mau lihat Bitcoin yang juga cukup menarik, sama seperti gold ya semalam, tapi bedanya di Bitcoin dia tidak membentuk harga baru, beda dengan gold. Kalau gold kan kemarin all time high ya di 2.600, tapi Bitcoin ini belum, karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan, Bitcoin ini masih berada di area konsolidasi sideways juga ya, dan cukup panjang sideways-nya, karena saya meyakini bahwa Bitcoin itu punya siklus timing untuk naik, dan kemarin itu kan dia kenaikan yang pertama, kemarin saya ada kekeliruan ya, kenaikan yang pertama itu kita lihat weekly ini, dia break yang pertama kan di area sini ya, di sekitar 2023 ya, setelah sideways ini sih kenaikan yang pertama di sekitar 2023. Nah, berarti kalau 3 tahun atau 4 tahun itu dia sekitar 2026 atau 2027 itu untuk Bitcoin. Jadi menurut saya ini masih sideways dan sekarang itu berada di area resisten. Kalau kita lihat H1 nya ini juga dia tertahan ya di area 63. Tadi pagi itu sempat naik sampai 62.6. Menurut saya ini akan ada koreksi turun, dan ini bisa mengambil posisi sell ya. Sell targetnya nanti di sekitar 60.600. Ini ada sekitar 1.500 poin untuk Bitcoin. Untuk posisi buy-nya itu bisa tunggu di area 59.2 atau 58.1. Di sini area untuk buy ya. Tapi kalau misalnya turun untuk market spot itu sebenarnya masih bisa collect buy di area 55. Ini tidak berubah ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau dia turun di area 55 itu justru untuk market spot ini waktunya untuk collect buy untuk Bitcoin. Jadi itu analisa saya pagi ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Harga gold mungkin bisa break high lagi, dan tetap cerdas. See you, bye bye.